Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu harap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari materi mengenai sifat fisika dan kimia bahan. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat ke depan. Berbicara tentang sifat fisika dan kimia, kita harus tahu dahulu mengenai pengertian dari sifat. Apa itu sifat? Sifat adalah keadaan yang mencirikan suatu zat atau materi. Suatu zat dapat diidentifikasi berdasarkan sifat-sifat dan dari susunannya. Kita tahu setiap zat atau materi memiliki sifat fisika dan sifat kimia. Jadi setiap zat ada sifat fisika dan kimia. Ya. Semua sifat materi yang dapat diukur dibagi ke dalam dua golongan ini jika dia diukur berdasarkan materinya. Ada yang pertama sifat ekstensif, yaitu nilai sifat ekstensif yang terukur bergantung pada seberapa banyak materi yang diukur. Contohnya adalah massa, panjang, dan volume. Jadi itu semuanya bisa kita ukur menggunakan alat ukur. Di mana nilai-nilai dari sifat ekstensif yang sama dapat dijumlahkan. Jadi misalnya kalau dalam meter bisa dijumlahkan dengan meter. Jika cm pangkat 3 kubik bisa kita jumlahkan dengan cm pangkat 3. Ya, seperti itu. Yang kedua adalah sifat intensif, di mana sedangkan nilai terukur dari suatu sifat intensif tidak bergantung pada jumlah materi yang diukur. Contohnya suhu, titik didih, titik leleh, dan kerapatan. Ya. Selanjutnya kita belajar mengenai sifatnya. Tadi ada sifat fisika. Apa sih sifat fisika? Yang harus kalian tahu bahwa sifat fisika adalah perubahan yang dialami suatu benda tanpa membentuk zat baru. Ingat, tanpa membentuk zat baru. Sifat ini dapat diamati tanpa mengubah zat-zat penyusun materi tersebut. Adapun sifat fisika yaitu antara lain wujud zat, warna, bau, titik leleh, titik didih, massa jenis, kekerasan, kelarutan, kekeruhan, kemagnetan, dan kekentalan. Itu adalah sifat-sifat fisika. Ya, sekarang kita lihat di sini contoh. Sifat ini dapat diamati dari wujud zat. Jadi wujud zat kita tahu ada 3, ada padat, cair, dan gas. Jadi dia hanya berubah wujudnya saja. Bisa meleleh, bisa melebur, tetapi dia tidak mengubah jenisnya. Yang kedua, kekerasan zat, keras atau lunak. Kita contohnya saja perubahan fisika itu adalah batu es. Ya, jadi batu es itu adalah air. Ya, dia berubah jadi es, berarti dari cair berubah menjadi padat, dari lunak berubah menjadi keras, tetapi dia tetap wujudnya adalah air. Selanjutnya adalah warna zat, bisa hitam, putih, merah, kuning, dan berbagai warna lainnya. Jadi bisa ya kita lihat, kalau tadi kita kembali ke batu es, itu yang pertama kalau air itu warnanya bening, ya. Jadi ketika kita jadi batu es, dia warnanya agak keputih-putihan. Jadi dia terjadi perubahan warna, tetapi tidak berubah, itu tetap air. Selanjutnya, bau zat bisa harum, anyir, busuk, dan sebagainya. Bentuknya bulat, bundar, persegi, segitiga, 4, persegi panjang, balok, kubus, dan sebagainya. Tetapan fisika, ada massa jenisnya, titik leburnya, titik uap, dan titik beku, titik didih, indeks bias, dan sebagainya. Ya, sekarang kita lihat sifat ini dapat dilakukan dengan cara apa saja. Dapat dilakukan. 1, melarutkan zat, mudah larut di dalam air atau tidak. Mengalirkan arus listrik, dapat mengalir arus listrik atau tidak. Mengalirkan panas, dapat mengalirkan panas atau tidak. Menguap, bisa menguap atau tidak. Mendekatkan ke magnet, dapat ditarik magnet atau tidak dapat ditarik magnet. Dan berbagai kegiatan fisika lainnya. Ya. Selanjutnya kita teruskan ke sifat kimia. Kalau ada sifat fisika pasti berbarengan dengan sifat kimia. Apa sih sifat kimia? Kita lihat di sini. Sifat kimia adalah perubahan yang dialami suatu benda yang berbentuk atau yang membentuk zat baru. Jadi bedanya kalau fisika tidak membentuk zat baru, kalau kimia membentuk zat baru.
Contoh sifat kimia antara lain mudah terbakar. Jadi contoh, jadi kayu itu kalau terbakar dia tidak lagi menjadi kayu, tetapi berubah menjadi arang. Jadi dia menghasilkan zat yang baru. Ya, ini mudah membusuk, mudah meledak, beracun dan berkarat. Itu adalah sifat-sifat kimia. Supaya enak kita lihat di sini sifat-sifat kimia. Mudah terbakar. Bensin termasuk zat yang mudah terbakar, sehingga di stasiun pengisian bahan bakar terdapat larangan dilarang merokok. Dengan mengetahui sifat dari bahan-bahan yang mudah terbakar, kita dapat menggunakannya secara aman. Jadi contohnya si bensin ya, bensin itu kenapa dia di pom bensin itu tidak boleh dilarang merokok atau menghidupkan menghidupkan mobil, karena bensin itu menguap. Nah, uapannya itu jika kita ada namanya api, percikan api, dia bisa menimbulkan ledakan, bisa terbakar yang menimbulkan keledakan, dan ledakan menghasilkan zat baru. Ya, berkarat atau bahasa kerennya korosi. Ya, reaksi antara logam dan oksigen dapat mengakibatkan benda tersebut berkarat. Logam seperti besi dan seng memiliki sifat mudah berkarat. Ya, jadi kalau misalnya hanya dia terkena logam, terkena oksigen, kalau misalnya kita taruh di tempat luar, maka dia lama-lama akan berkarat. Selanjutnya, mudah membusuk. Akibat terjadinya reaksi kimia dalam suatu makanan atau minuman dapat mengakibatkan makanan dan minuman tersebut membusuk dan berubah rasa menjadi asam. Misal nasi yang dibiarkan berhari-hari bereaksi dengan udara menjadi basi, susu yang berubah menjadi asam. Jadi di udara itu ada oksigen yang dapat menyebabkan yang namanya pembusukan. Lalu mudah meledak. Interaksi zat dengan oksigen di alam ada yang mempunyai sifat mudah meledak seperti magnesium, uranium, dan natrium. Yaitu semua adalah bahan-bahan kimia. Yang terakhir adalah racun. Terdapat beberapa zat yang memiliki sifat kimia beracun, antara lain insektisida, pestisida, fungisida, herbisida, dan rodentisida. Zat beracun tersebut digunakan manusia untuk membasmi hama, baik serangga maupun tikus. Oke anak-anak, Ibu kira cukup sekian untuk pertemuan hari ini mengenai sifat fisika dan kimia. Akhir kata Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.